Hujan kritik untuk Jokowi masih berdatangan dari sivitas akademika di tanah air. Massa meminta Jokowi bersikap netral dan tidak menciderai demokrasi. Negara-negara. Oleh karena itu, saya ingin keprihatinan sivitas akademika di Indonesia akan kondisi hukum Indonesia semakin menguat. Hari ini, seruan untuk Jokowi datang dari sivitas akademika Universitas Padjadjaran Bandung. Massa meminta Jokowi menjadi teladan demokrasi menghadapi pemilu. Harus menjunjung etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten. Presiden dan elit politik harus menjadi keteladanan, kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan. Sivitas akademika dari Ikatan Alumni Universitas Islam Malang juga meminta Jokowi bersikap netral dan tidak mencederai demokrasi. Mendesak dan meminta Presiden sebagai penyelenggara tata kelola pemerintah bersikap netral atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam perhelatan pemilihan umum 2024. Sebelumnya, akademisi Universitas Indonesia menyampaikan seruan pada Presiden Jokowi agar tidak mengorbankan Indonesia untuk kepentingan politik sesaat dan nepotisme. Jangan rusak Indonesia. Indonesia pernah menjadi besar. Dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat. Hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga. Kami tidak akan tinggal diam. Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan juga mengungkap keprihatinan serupa. Para guru besar Unhas meminta pemerintah dan aparat hukum tetap di koridor demokrasi. Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. Massa dari Sivitas Universitas Andalas mendesak Jokowi untuk tidak menggunakan kekuasaan dan menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan perlemahan institusi demokrasi. Menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktek kecurangan pemilu. Kritik dari Sivitas Akademika ditanggapi Presiden. Jokowi mempersilahkan setiap orang berbicara dan berpendapat sebagai hak demokrasi. Itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Jika dilihat dari peringkat demokrasi Indonesia cenderung menurun, tahun 2018 di peringkat 65, kemudian tahun 2019 naik di peringkat 64, lalu tahun 2020 stagnan di peringkat 64. Lalu tahun 2021 naik di peringkat ke-52 dan turun di tahun 2022 ke peringkat 54. Kemudian peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia cenderung anjlok selama periode kedua Presiden Joko Widodo. Tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 85. Kemudian tahun 2020 di peringkat 102. Tahun 2021 naik di peringkat 96, lalu turun lagi di peringkat 110 pada tahun 2022, lalu pada 2023 di peringkat 105. Peringkat hukum Indonesia dari 142 negara tahun 2023 ada di posisi ke-66. Tahun 2019, Indonesia ada di peringkat ke-62, kemudian naik ke peringkat 59, lalu tahun 2021 turun ke peringkat 68, dan tahun 2022 di peringkat ke-64. Kritik untuk pemerintah di penghujung era Jokowi harus jadi pengingat agar negara wajib mengembalikan demokrasi yang bermartabat di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.